Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil Matius hari ini, Yesus mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Tentu tujuan Allah menciptakan hukum agar manusia saling memanusiakan antara yang satu dengan yang lain. Selain itu, aturan hukum dan norma yang ditetapkan bertujuan agar hidup manusia menjadi teratur dan tentram. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita melihat realitas saat ini, terkadang hukum juga menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang. Dalam kehidupan ini, ada banyak aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau di lingkungan kita. Tentu aturan itu dibuat bertujuan untuk kesejahteraan lingkungan kita. Namun, ada pula aturan yang tidak dapat kita terima karena aturan itu terkesan terlalu sulit untuk dijalankan, sehingga kita tidak mau menerima aturan tersebut diberlakukan. Akibatnya,
Ada sebagian yang tidak peduli dengan aturan tersebut, sehingga terciptalah perpecahan konflik antara yang satu dengan yang lain. Kita kerap kali mengharapkan aturan itu diciptakan atas dasar keputusan bersama, agar hukum itu terasa adil untuk diterapkan. Ketika kita melihat realitas pada zaman Yesus, bahwa mereka tidak suka akan hukum tersebut karena tidak tahu kebenaran dari hukum tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada perikop Injil hari ini, orang-orang Farisi dan Saduki menganggap bahwa peraturan nenek moyang mereka lah yang paling benar, sehingga mereka ingin meniadakan hukum Allah. Para kaum Farisi dan Saduki tidak menyadari bahwa hukum Allah adalah yang utama. Hukum Taurat tidak akan berarti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan semata. Yesus menekankan bukan soal menjaga kemurnian Taurat, tetapi bagaimana Taurat itu dijalani dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengatakan dengan tegas bahwa barang siapa menaati dan mengajarkan 10 perintah Allah akan disebut yang terbesar dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, hukum-hukum Allah bukan aturan kaku yang menyakiti atau membebani kita, melainkan menaati hukum harus selalu diarahkan pada Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus memakai ilustrasi kehidupan keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi. Bagi Yesus, kehidupan agama mereka tidak sejati. Mereka bukan pelaku firman Allah. Bagaimana mungkin orang-orang yang kesehariannya bergaul dengan firman Tuhan ternyata di mata Yesus bukanlah pewaris kerajaan surga. Ketaatan orang Farisi hanya bersifat lahiriah. Apa yang mereka lakukan tidak didasarkan atas kasih kepada Allah dan sesama. Oleh sebab itu Yesus menasihati para muridnya untuk tidak memiliki hidup keagamaan seperti yang dimiliki ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus ingin para muridnya memperlakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai dari dalam hati, bukan hanya sekedar tingkah laku lahiriah. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sudah menggenapi hukum Taurat dan menyempurnakannya dalam hukum cinta kasih. Ia juga menghendaki agar kita sekalian mau mengajarkan dan melaksanakan hukum cinta kasih itu dengan teliti. Ia menghendaki agar kita tidak meniadakan salah satu hukum yang ada karena hukum yang satu berkaitan dengan hukum yang lain. Jadi, jika kita setia mengajarkan hukum cinta kasih dengan teliti dan tidak mengubah sekecil apapun dalam hukum itu, lalu setia melaksanakannya, maka janjinya, yakni masuk kerajaan surga, akan kita dapatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman kita dipanggil untuk senantiasa memperhatikan dan mengikuti kehendak Allah, melaksanakan kehendak Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk setia dan taat kepada kehendak Allah, terlebih kepada hukum kasih yang Ia berikan. Untuk memahami kehendak Allah, kita harus senantiasa mendengarkan Allah, bahwa Ia adalah sumber dari segala kebenaran. Ia telah berjanji
bahwa 1 iota pun tidak akan dihilangkannya. Yang dimaksudkan 1 iota ialah bahwa Allah berjanji akan menyelamatkan kita. Bagi mereka semua yang percaya akan hukumnya dan melaksanakannya, yaitu hukum kasih. Saudara-saudariku, mari setelah mendengar sabda Allah hari ini, mari kita menebarkan kasih Allah kepada sesama dengan penuh rasa solidaritas demi menjunjung kesejahteraan di tengah-tengah lingkungan kita. Allah Maha Pengasih, tiada yang lebih indah selain menaati hukum yang bersumber dari kehendak-Mu, yaitu hukum kasih. Tuntunlah kami untuk selalu sadar untuk dapat menaati hukum-Mu, yaitu hukum kasih bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.